أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita semuanya sejarah perjuangan para nabi dan para rasul satu persatu terangkan oleh Allah kepada kita apa tujuan semua cerita kata Allah kata Allah sebagai satu peringatan pelajaran untuk kita semuanya. Siapa yang bisa mengambil pelajaran dia akan menjadi orang yang untung dan bahagia. Sebaliknya kata Allah orang yang tidak tahu menahu dia akan merasakan akibat daripada kebinasannya. Kemudian pada ayat lanjutannya pada ayat 85 daripada suratul Araf Allah berfirman wa ila Madyan. Kemudian Allah melanjutkan apa kata Allah dan kepada penduduk Madyan akhum kata Allah kami utus saudara mereka orang yang mereka kenal paling baik di antara mereka itu para nabi dan para rasul. Makanya selalu semua cerita Allah menaikkan kalimat akhum seakan saudara mereka sendiri. Orang kalau saudara kan tahu semua rasul Allah mengatakan orang yang terbaik dari mereka itu pilihan. Makanya mereka mengatakan apa? Kamu adalah tumpuan harapan kami sebelum mengajar ini. Rasulullah SAW pada usia 25 tahun semua orang Arab cintanya kepada Rasulullah lebih dari anak mereka sendiri. Makanya begitu turun ayat Iqra dibawa oleh Siti Khadijah kepada pamannya Waraqah bin Naufal. Karena Rasulullah tidak ngerti siapa yang tidak tahu. Belum kenal dengan malaikat Jibril. Sampai di sana apa? Kemudian Waraqah cerita yang Rasulullah cerita apa yang terjadi? Apa dia mengatakan sayang ya Muhammad dia sudah tua orang ini. Pamannya Siti Khadijah sudah buta. Dia bisa menyalin dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Alim ini. Cuma dia mengatakan sayang ya Muhammad andaikan saya masih hidup di waktu kamu diusir saya akan bilang saya diusir kata Rasulullah. Heran semua orang cintanya kepada Rasul lebih dari anak sendiri. Saya diusir. Kata Waraqah semua yang membawa ajaran seperti kamu diusir oleh kaumnya. Jadi itu tantangan dakwah biasa. Jadi jangan kaget, dari zaman dulu sudah ada begini nih.
Harus berani menghadapi ini. Allah mengatakan wa ila Madyan, apa kata Allah, dan penduduk Madyan kata Allah kami akhul, saudara mereka, orangnya paling baik di antara mereka. Ini sudah terbaik, tidak dipercaya. Apalagi ustaz tidak kenal yang sudah terbaik. Siapa? Syuaiban kata Allah Nabi Musa, mertuanya Nabi Musa. Apa dakwanya? Semua ajaran yang pertama dan utama mereka mengatakan qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilaih, kalian tidak memiliki Tuhan selain daripada Allah. Itu pokok yang pertama, tauhid. Makanya kalau sudah tanam iman kuat, sudah tenang. Luqman Hakim, ajaran yang pertama yang ditanamkan kepada apa? Dia mengatakan ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak, jangan sampai bersekutu dengan Allah. Semua kalau sudah anak punya iman, sudah tenang. Siapa yang beriman kepada Allah aman, tenang. Kalau sudah ada imannya, makanya diuji iman ini. Bukan slogan visi-visi, bukan. Apa kata Allah? Ahasib, apakah orang-orang menyatakan kalau mereka sami beriman terus sudah diuji, dites. Kamu beriman dalam keadaan enak, ya apa kalau tidak enak? Beriman dalam keadaan tenang, ya apa kalau susah? Itu ujian. Dua keadaan, dalam keadaan susah atau ujian, fisarlah, ya apa? Makanya Allah mengatakan, orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan, thumma istaqam kunaisya, dalam semua keadaan tidak goyang. Apa kata Allah? Nah, pasti kata Allah, malaikat akan turun kepada mereka. Diuji. Kita mengatakan saya beriman dalam situasi tenang, ya pernah bingung. Selamat kon tolong, coba enggak. Makanya Allah mengatakan innalladzina qalu rabbuna Allah, siapa saja orang-orang yang berani mengatakan Tuhanku adalah Allah, dalam semua keadaan mereka tidak goyang. Apa kata Allah? Pasti kata Allah malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat mendampingi kita. Apa kata malaikat? Allah takhufu, kamu tidak usah takut. Semua yang terjadi saya takut. Dan apa? Dan jangan sedih kata malaikat. Yang membisikkan dalam diri kita ini malaikat, cuma kita tidak tahu. Cuma diberitahu sama Allah. Itu malaikat selalu mendampingi kita. Supaya kita, orang yang beriman dasar itu ajaran pokok yang pertama, tauhid. Kalau sudah tahu imannya kuat, tenang, tidak bingung. Semua yang terjadi dalam situasi bisa atau dalam situasi takut mencekam, tidak apa-apa. Kata Said Qutb dalam kitab ini bukan slogan. Kalimatnya apa? Jadikan malat sebagai pedoman hidup kita. Semua yang tadi, siapa saya yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, sudah ada goyang. Sekali kita mengucapkan kalimat la ilaha, apa saya yang terjadi balik sama Allah? Iyaka, hanya kepadamu ya Allah kami, dan hanya kepadamu tak tolong. Itu dalam segala urusan. Anak masih kecil, Abdullah bin Abbas gula belum balik, tapi sudah diajarkan iman yang dalam oleh Rasulullah. Pada suatu hari dia digonceng onta Rasulullah. Pada saat jalan Rasulullah manggil ya ghulam, wahai anak, digonceng di belakang. Dia mengatakan labbaika ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Jalan lagi sampai agak jauh dipanggil lagi ya ghulam, wahai anak. Diulang-ulang apa? Supaya perhatian betul. Labbaika ya Rasulullah sampai 3 kali. Rasulullah itu tiap selalu diulang-ulang. Setelah sampai 3 kali baru apa kata pelajaran yang pertama? Ihfadillah, jaga perintah Allah. Ya fatka, semua kalau kamu jaga perintah Allah, kamu jaga sama Allah. Ihfadillah, jaga perintah, pasti kamu akan mendapatkan Allah di hadapan Allah. Semua yang terjadi, jangan malah kuali. Masjidnya tutup tambahan kuali. Kalau kita jaga perintah Allah, dijaga semua ini tentara Allah. Mau corona, jaga tentara Allah. Kalau kamu jaga prijogo oleh Allah Taala, anak masih kecil, halulam, turun balik. Sudah diajari tauhid apa kata? Jaga perintah Allah. Ya fatkah, pasti kamu jaga sama Allah. Ihfadillah, apa jaga pasti kamu apa saja masalah Allah di depan. Terus apa yang ketiga? Kalau kamu minta apa saja minta sama Allah. Anak masih kecil turun balik. Kau nak perlu apa-apa minta sama benda. Idza sa'alta, kalau minta apa saja minta sama Allah. Boleh kita dalam ya Allah. Jangan minta sama orang, tidak bisa diharapkan makhluk ini. Semua itu ajaran kuncinya. 13 tahun apa? Rasulullah menanamkan kepada sahabat tauhid, tak goyang. Dan kalau sudah kuat, orang kuat tenang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang dalam satu perjalanan. Di tengah jalan kelihatan anak kecil, anak masih belum balik, angon kambing, piara kambing, didekati sama kepintau sampai di mana iman anak ini. Tak sekolah nang Arab enggak,
anak masih kecil, ulam. Cuma kalau sudah iman kuat, didekati sama Umar, wahai anak, ini kambing punyanya siapa? Dia mengatakan punyanya majikan saya. Tahu dia jumlahnya? Tidak tahu. Semua dia percaya sama saya, 100% dia percaya. Ditanya sama Umar, ya apa kalau kambingnya saya beli satu, uangnya ambilan. Kan majikanmu tidak tahu. Percaya dia? Percaya. Bilang, oh dimakan sama serigala, percaya. Semua apa saja saya katakan percaya. Anak masih kecil, ulam, tauhid tak kalah kita. Dia memandang kepada Umar. Tidak tahu kali ini presiden Amirul Mukminin. Anak masih kecil, ulam, belum balik. Dia menatap Umar. Apa dia mengatakan? Satu kalimat yang keluar dari mulutnya, dia mengatakan fa aina Allah, lalu di mana Allah? Meneteskan air mata. Anak sekecil ini nerosone diawasi oleh Allah Ta'ala. Kita kalau ada dompet jatuh oleh kanan kiri diinjak, pulak-pulak oleh kanan oleh kiri, garuk-garuk, alhamdulillah oleh rezeki itu ke Allah Ta'ala. Dari ini itu dompet tong nibo itu rezeki itu ke Allah Ta'ala. Di mana iman kita? Oleh bandingan ani tidak ada artinya. Rabbuna Allah, kata Said Qutb, laisat kayak ini bukan slogan. Semua orang bisa bicara apa? Kembar-kembar. Begitu diuji sama Allah. Kena corona, buyar, gak sembayang, prei, cuti. Sak masjid tutup bayang, kena corona, prei. Ya apa? Masjid kontrak no saiki. Sak sembayang. Ya apa anak masih kecil gulam. Dia mengangkat kepala, apa dia mengatakan kepada fa'inallah. Kalau kamu jaga perintah Allah, semua kebutuhan, siapa yang menjaga perintah Allah dijaga sama Allah. Kalau kita jaga perintah Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala orang yang beriman. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang berzikir kepada Allah, kilat atau berdek, tidak akan menimpa kepada orang ahli zikir. La yusir, orang-orang yang berzikir kepada Allah itu kilat, tidak akan berani pada orang yang beriman. Ini semua tentara Allah. Apa? Dikirim oleh Allah untuk menghancurkan orang kafir. Oh, orang Islam tidak sembahyang, keliru. Kok tambah masjid ditutup? Yang ngaku-ngaku gembar-gembar beriman, peringape. Non di ditang corona, non di corona iki ketok lakon ngarepe omaku. Jadi tidak boleh itu. Cuma nang pasar gelem deh. Nang pasar gelem, nang masjid ndak, prei. Iman. Bukan slogan, bukan. Tanyakan sama hati kita. Makanya kata Said Qutb, laisat kalimatun tuqal, itu bukan slogan. Apa? Siapa yang beriman kepada Allah? Rasulullah mengajarkan, anak masih kecil ulam sudah tanamkan. Kalau kamu jaga, semua kebutuhan menjaga sama Allah. Kalau kamu jaga perintah Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau minta apa saja, idza sa'alta, apa kata Rasulullah? Terakhir, apa nasihat kepada Rasulullah? Apa yang bakal menimpa kepadamu tidak akan luput, dan apa yang tidak bakal kena, tidak akan kena. Walaupun lewat di depan hidung kita corona, kalau bukan rezeki tidak bakal kena. Tapi kalau siloknya kena, mas kon lockdown nang omah tuh melebu, kampung-kampung diuji. Lah kok jangan corona, ya saya uji apa? Kok ndak semetu corona, semetu melebu. Kampung-kampung semua diuji, ditutup, tidak oleh melebu. Corona tenang, didelok. Wedi mungkin ini wedi metu melebu, metu bolongan sakit gede ini, corona cilik. Allah mengingatkan, apa kata Nabi Syuaib kepada mereka? Ya'budullah. Nabi Syuaib mengatakan, qala ya qaumi i'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum, kamu tidak memiliki ilah. Siapa yang bisa diharapkan? Tidak ada selain dia. Itu ilah. Apa saja yang kamu anggap besar itu ilah, tidak ada selain dia. Kemudian apa? Qad ja'at, sungguh kata sudah datang bukti yang nyata daripada Tuhan. Ditunjukkan kenyataannya nyata, yang sudah dijaga segala macam, kantor-kantor lockdown, tambah kena anggota DPRD, kena anggota DPR, sing nek embong gak kena. Sampai kok iso wong ndak kena didang, ayo tangkepi, di swab. Kok iso wong-wong iki dak ndak kena, mangkel. Sing nang kantor wis mlebune ati sine tozir segala macam, kena corona. Sing nang dalan-dalan lunggu kon corona, ndak. Fulus sa ono. Mati kena corona ndak apa-apa, nek mati kelaparan repot kon. Suwe mati nek kelaparan iki.
lapari pelan-pelan, wis suwe mati nih. Ditunjukkan bayinat, ayat nyata. So, orang yang hati-hati tambah kena. Ayo kon. Kon apa kata sungguh sampai ayat ini relevan, sampai kamu tunjukkan apa yang bakal menimpa kepadamu tidak akan luput. Apa kata walaupun kamu di rumah, orang yang bakal keluar mati. Di mana dia mati? Ya ampun. Tak bisa. Laukun andekan kamu di rumah sudah sembunyi, akan keluar. Orang yang di mana ajalnya? Mati. Tek mati tengah jalan, tidak bisa lolos. Makanya Nabi Syekh mengatakan, malakum min ilahin, kamu tidak memiliki Tuhan selain daripada Allah. Apa kata Nabi Syekh? Qadiyah, sungguh telah datang bukti yang nyata daripada Tuhanmu. Kemudian baru setelah diajarkan iman, baru masuk ke muamalah. Apa kata Nabi Syekh? Fa'auful kailah, tepati takaran wal mizan dan timbangan. Biasa dilihat oleh Nabi Syekh, rata-rata mereka sudah kaya, cuma kebiasaan untuk timbangan sudah hilang. Sing nyolong timbangan itu joge-joge. Iku kabeh dikurangi, aja melo-melo. Ancamannya wail. Siapa? Wail, cilaka kata orang yang mencuri timbangan, takaran tofif lil mutaffifin. Tak banyak. Dari 1 kilo barangkali yang curi tidak tahu. Halal nggih, halal. Selesai. Belum. Lungi halal. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu syahadat bisa mengebus semua dosa kecuali amanat. Ini amanat. Orang sudah bayar 1 kilo, kasih 1 kilo. Sudah bayar 1 meter, jangan dikurangi walaupun seberapa senti. Yang dicuri tidak tahu. Itu mulai zamannya Nabi sudah ada. Makanya Allah mengancam, wailul lil mutaffifin, diancam bakal masuk neraka. Apa? 1 jurang ada di neraka. Pak dari kamar dipanggil oleh Allah. Sini. Dia jerakan besar. Sekarang kembalikan tepungnya, gulanya, berasnya, balik udah ada sudah. Semua orang kasih tahu barangmu dulu ada pada orang ini. Dan apa? Belum selesai. Barang yang kamu beli kurang, dia tidak tahu. Allah tahu. Dia diri. Di mana barangnya? Ditaruh di dasarnya neraka jahanam. Diseret dia persis bentuknya ada. 1 jurang bil untuk menyimpan amat di dasar neraka jahanam. Seret, ambil, kasih no sekarang. Dipikul sama dia sampai di atas, jatuh lagi. Orang-orang pada nunggu, mana barangnya? Tunggu sebentar. Masuk lagi, sampai di atas jatuh lagi. Apa kata Rasulullah? Untuk mengambil barang ini, masuk keluar 70 tahun. 1 harinya 50.000 tahun. Kali no, 70 tahun, ini 1 harinya 50.000 tahun. Cuma ngambil barang setengah senti. Lebih baik kamu nambahi, insya Allah dikasih barokah semua. Anggap sedekah, ngurangi bahaya. Nabi Syuaib lihat ini masyarakatnya kebiasaan nyolong timbangan tuh dia kebiasa. Besak pasar, cuma melo. Fa'auful kaila wal, apa kata tepati. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk pasar, kelihatan ada tepung basah, dipegang Rasul. Kok basah tepungnya? Tepung kalau basah kan bobotnya lain. Rasulullah tanya, siapa yang punya tepung ini? Saya ya Rasulullah, kata seorang sahabat. Kenapa basah? Tadi malam hujan ya Rasulullah, bocor, tidak tahu saya. Jadi lihat kena kebocoran, tidak sengaja, tidak sengaja, tambah ditutupi. Untuk beras dikei watu, raskin, watu ini luangnya kok berasi. Ini yang miskin-miskin, tadi cek dempal, otot kawat, balung mesi, keringet aki. Wong mangan ini beras campur watu, semen kon. Iku campur kerikil, wah, tambah tonan kuat. Beras campur pasir sebanyak-banyaknya. Katanya raskin, ku pangan eno miskin-miskin, makanya miskin kuat-kuat. Otot kawat, balung mesi, keringet kaki. Pas. Ke Gatot Kaca ngono. Mangane sego campur lemah ya apa kena kuat. Nabi Syuaib melihat kebiasaan itu. Auful kail. Apa kata Nabi Syuaib? Rasulullah mengingatkan apa? Kata Rasulullah taruh di atas supaya orang tahu. Ini basah. Jangan ditutup-tutupi, jangan. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, salah satunya imam mazhab yang kaya cuma dia. Dia nyuruh anak buahnya jual kain, kirim. Nah, ada satu kain yang cacat. Dia bilang sama yang jual, kalau jual kasih tahu ini cacat. Jadi harganya mesti dan tunjukkan cacatnya. Sudah berangkat semuanya. Balik diterima sama Abu Hanifah. Kok cukup? Dipanggil yang jualan. Kenapa kok ini cukup? Mestinya harganya kurang. Ya Imam, saya lupa ngasih tahu.
lupa semua uangnya sedekah. Hati-hati, kenapa? Tak tahu yang lupa itu yang mana. Semua uang itu disedekahkan. Din wong lali wis ketepaan, lali lah dak sengaja Ustaz yo. Ustaz iki kok ndelek dalil maneh. Kalau lupa kan enggak apa-apa Ustaz ya. Nggih. Dadi Ustaz oleh dosa, dek oleh fulus, tepak. Nabi Syekh ingatkan auful kail, tepati takaran, wal mizan dan timbangan apa, wala tabkhul dan apa, jangan sampai kamu punya punya orang sedikit pun jangan, wala tufsir dan apa, jangan sampai melakukan kerusakan di atas bumi, merusak di atas bumi. Apa yang sudah diperbaiki tatan, semua undang-undang mau dirusak, itu merusak di atas bumi. Ba'da setelah diperbaiki, Nabi bisa mengatakan zalikum khair, itu lebih baik untuk kalian semuanya. In kuntum, apa kata Nabi, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah. Jadi Nabi Syekh pertuannya Nabi Musa mengajarkan yang pertama iman, tauhid ini paling pokok. Belajar iman. Kalau sudah kita imannya kuat, tenang, hidup tidak bingung. Mau apa saja yang terjadi, semua sudah ketentuan Allah. Apa yang terjadi ini? Itu sudah ada tulisannya sejak di Lauhul Mahfuz. Tahun sekian, semua sudah ada datanya. Dan siapa yang bakal mati, semua sudah datanya. Itu tidak maju, tidak mundur pas. Makanya Allah mengatakan Rabbul Allah. Kata Said Qutb, ini bukan slogan. Kalau slogan visi misi semua bisa. Ya apa kita mengaku beriman dalam keadaan enak, wis dah enak ya apa? Dalam keadaan sehat beriman, ya apa kalau dalam keadaan sakit? Bingung semuanya. Rabbul Allah. Laisat kalimatun tuqal, kata beliau ini bukan sekedar jadikan manhaj pedoman hidup. Said Qutb sampai di penjara, besok mau dihukum gantung. Dawati. Itu resiko dakwah. Besok mau dihukum gantung, malam mimpi ketemu Rasulullah. Apa? Rasulullah mengatakan, selamat, besok kau bakal mati syahid. Hani'an laka syahid, selamat, besok bakal digantung, mati syahid. Said Qutb. Semua satu keluarga. Said Qutb, Muhammad Qutb, Hamidah Qutb, semua alim. Satu keluarga. Mau dihukum gantung, sudah dikasih makan di penjara, tidak kayak makan belas. Besok diikat. Dia bilang, untuk apa kamu ikat saya? Kamu kira saya akan lari? Ini gantungan di depan. Apa dia mengatakan? Inna baini wa, antara saya dengan surga. Yang di depan ini bukan gantungan yang dilihat di surga. Antara saya dengan surga ini tinggal berapa? Kalau saya melangkah, saya akan bertemu sama Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dawati. Kamu kira saya takut digantung? Tidak. Inna baini wa bainal jannati, antara saya dengan surga tinggal beberapa langkah saja, sudah mencumbunya surga itu. Orang yang bakal masuk surga, ampuh surga itu. Tak ketok yang gantungan, tak ketok. In khotaitu, kalau saya melangkah, saya akan bertemu dengan Allah yang menciptakan alam semesta. Bilal bin Rabah mau meninggal dunia, istrinya menangis mengatakan, wah musibata, alangkah beratnya. Jangan bilang musibah, mati itu musibah. Apa dia ngajarin dia? Kalau nanti saya meninggal dunia, ucapkan wa farhata, alangkah gembiranya saya. Diajari. Ini aku mati, justru istrinya dia ucapkan wa farhata. Kenapa? Kata Bilal, kalau sekarang saya mati, besok sudah ketemu semua para kekasih di surga, Muhammad dan Rasulullah dan para sahabatnya. Hari ini saya mati, besok sudah ketemu Rasulullah dan semua teman-teman sahabat-sahabat. Tak susah, tak wedi. Makanya Allah mengatakan, kata Nabi Syekh, itu lebih baik untuk kamu. In kuntum mu'min, kalau kamu beriman. Yang tidak beriman tidak bisa. Ini bicara iman. Siapa yang beriman kepada Allah tidak takut, hidup ini tidak perlu takut. Rabbul Allah. Allah mengatakan, malaikat menghibur kepada kita, Allah takhuf, kata malaikat, tidak usah takut dan tidak usah sedih. Wa absyir, dan surga sudah disiapkan untuk kamu. Dan apa? Kami sebagai walimu, temanmu dari dia sampai di akhir. Itu para malaikat yang mendampingi kita, itu malaikat, duduk menungso, bukan manusia. Malaikat yang akan selalu menjaga kita. Makanya Allah mengatakan,
in kuntum mu'minin. Mudah-mudahan kita semuanya beriman betul kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.